Persiapan menjelang Lebaran 2022 di Pasar Beringharjo, webinar Sekolah Integritas oleh LBM UAJ 2022, mengenal lebih dekat dengan Museum Affandi. Selamat siang Akademia, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan acara beranda pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani Anda di sore hari ini. Bersama saya, Kezia Hendrawan, inilah beranda berita untuk Anda. Berita pertama, pada episode ini berasal dari persiapan menjelang Lebaran di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Pasar Beringharjo merupakan pasar yang terkenal di Yogyakarta karena tempatnya juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis. Berlokasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pasar ini menyediakan kebutuhan seperti baju. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentunya situasi Pasar Beringharjo penuh dengan pengunjung yang ingin mencari dan membeli baju Lebaran. Lalu, bagaimana kondisi di tempat menjelang Lebaran 2022? Kita simak liputan dan wawancaranya. Kalau kita jualnya kebanyakan mukena, sarung sama baju koko, terus ada peci itu juga. Kalau mukena ada yang lokal aja, ada yang luar kota. Kalau ini kan hari Sabtu, ya paling ramai itu hari Sabtu sama Minggu. Hari-hari biasa normal aja. Pengunjung atau pembeli kebanyakan cari bajunya seperti apa, Mbak? Kalau baju ya koko-koko gitu sama sarung, peci. Persiapan Lebaran ya. Saya mau cari sarung, mau kena, baju koko, dan udah dapat semua. Udah dapat semua. Kira-kira kenapa pilih Pasar Beringharjo? Saya cari yang murah. Cari yang murah. Tapi semuanya sudah dapat ya, Bu? Sudah dapat. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Pasar Beringharjo bisa menjadi pilihan tempat akademia untuk mencari baju Lebaran karena pasar ini termasuk lengkap dan murah. Namun, jika berkunjung, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Beralih ke berita selanjutnya, sebuah komunitas di Universitas Atmajaya Yogyakarta, yakni Komunitas Lembaga Belajar Mahasiswa atau LBM, mengadakan kegiatan Sekolah Integritas yang menjadi kegiatan tahunan dari komunitas tersebut. Seperti apa pelaksanaannya? Mari kita saksikan berita berikut. Kegiatan Sekolah Integritas diadakan oleh Komunitas Lembaga Belajar Mahasiswa LBM Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kegiatan Sekolah Integritas tersebut berisi 2 webinar berskala nasional. Webinar Sekolah Integritas yang diadakan oleh LBM ini mengangkat tema Transformation of Civilization, Focus on Self-Development to Build Your Future untuk webinar pertama dan Transformation of Civilization, Are We Still Relevant untuk webinar kedua. Kegiatan Sekolah Integritas merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Lembaga Belajar Mahasiswa LBM Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada tahun ini, Sekolah Integritas telah diadakan tepat kali kelima. Kegiatan yang diketuai oleh Paulinus Hinaga ini diharapkan mampu meningkatkan semangat mengembangkan diri mahasiswa di era digitalisasi dan globalisasi yang sangat berkembang pesat. Tujuannya sih sebenarnya banyak, Mbak, begitu. Yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai perkembangan diri untuk masa depan peserta, begitu. Yang kedua, mengembangkan mental self development peserta. Ketiga, pengembangan diri akan memberi
peserta peluang yang baru. Pasti harapannya yang pertama itu dapat bisa mengembangkan diri lagi ya, karena kita juga di zaman digitalisasi dan perkembangan global juga yang sangat pesat begitu, sangat cepat. Diharapkan setiap peserta tadi dapat bisa mampu mengembangkan ataupun menyesuaikan dirinya dengan perkembangan yang ada begitu. Pemateri dari acara Sekolah Integritas kelima oleh LBM sangat menarik akademia. Salah satunya adalah Vina Mulyana yang memiliki latar belakang sebagai pegawai profesional BUMN. Setelah mengikuti kegiatan webinar yang dilakukan LBM itu sangat menarik ya, dimana pembicaranya sendiri itu adalah orang yang terkenal dan orang yang memberikan materi secara baik gitu. Materi yang disampaikan oleh pembicara itu tentang time management, dimana saya itu sekarang sebagai semester 4, mahasiswa semester 4 itu butuh banget bagaimana cara kita memanajemen waktu kita dengan benar. Wah, sangat menarik bukan akademia? Trivena Octavia dan Priska Iresti Sili Inaraya melaporkan untuk Beranda. Berita selanjutnya, Beranda akan mengajak akademia untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu museum yang ada di Yogyakarta, yaitu Museum Affandi, yang berisikan berbagai karya dari pelukis terkenal di Indonesia. Seperti apa isi dan penjelasan dari museum tersebut? Kita saksikan berita berikut ini. Museum Affandi terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 167 Sleman, Yogyakarta. Di dalam museum ini kita akan melihat karya dari pelukis terkenal yakni Affandi. Tentunya setiap lukisan yang ada di Museum Affandi memiliki makna yang ingin disampaikan. Untuk itu kita akan mewawancarai salah satu pemandu di Museum Affandi tentang seluk-beluk museum tersebut. Ya, karya Affandi sejak awal, dia karya-karyanya terutama tentang perjuangan hidup, pemandangan, tentang dirinya sendiri, self portrait maksud saya itu ya, lukisan wajahnya itu sebagian besar seperti itu. Ada juga aktivitas orang, perjuangan hidupnya seperti buruh, seperti nelayan, petani, termasuk di situ itu yang terekam dalam lukis-lukisannya Affandi. Secara per tahunnya sih tidak ya, tapi secara globalnya gini. Jadi Affandi itu terlahir sebagai pelukis otodidak. Lukis-lukisan yang awal itu beralih naturalis namanya ya. Dia sesuai dengan apa yang dilihatnya ya, seperti itu. Natural sekali gitu ya. Nah, kemudian Affandi itu yang khas dari Affandi adalah bahwa beliau itu selalu melukis on the spot. Jadi dia tidak berimajinasi dalam melukis. Jadi objek itu harus ada di depannya. Sejak awal alirannya masih naturalis maupun dalam keadaan, apalagi setelah dia menjadi seorang ekspresionis. Ya, itu nanti bisa dilihat di videonya, ada di galeri ketiga di sana bagaimana Affandi melukis ya. Itu. Dan perubahannya itu tidak setiap tahun, tapi ada sejak tahun 36 baru berubah tahun 52. Ya. Tahun 52 itu pun peristiwanya terjadi ketika dia di luar negeri, khususnya di London, di Inggris sana ya. Itu mulai dia berubah. Itu disebabkan karena terbatasnya durasi emosinya ketika melukis. Karena dia melukis itu menggunakan emosi, moodnya lah gitu ya. Itu hanya bertahan maksimal 2 jam. Itu juga diceritakan di videonya Affandi sendiri ya. Jadi ketika dia melukis kelihatan dia sangat sangat emosional ya melukis ya, tidak menghiraukan apa-apa kecuali dengan obyeknya khusus ya, seperti itu garis besarnya. Ya, perawatan awal adalah pertama menjaga ruangan tetap bersih, temperatur paling tidak 25 derajat Celcius dan kelembabannya itu 60%.
itu standar untuk sebuah museum supaya lukisan itu awet. Tetapi ketika ada ditemukan kerusakan dalam arti ada jamur, itu di lingkungan museum ini itu akan ditarik dulu sementara untuk dirawat. Dalam arti ada juga anak cucunya Afandi yang dapat sudah bisa atau dapat melakukan restorasi lukisannya, ya. Karena dari tinggalannya Afandi yang sejumlah paling tidak 380-an itu harus dirawat, dan sekarang memang sedang dikerjakan. Beberapa diantaranya nanti di galeri kedua, ya. Secara berkala tidak, tapi mungkin itu kaitannya sama petugas, ya. Tapi kita yang guide juga adalah garda terdepan juga yang harus mengetahui kondisi lukisan itu. Makanya setiap ada tamu kita sudah menginstruksikan untuk tidak memegang lukisan, karena kan enzim dalam tangan kita ketika dia tersentuh dengan material dari lukisan itu dan terjadi kelembaban, maka akan timbul jamur. Ya, itu langkah-langkahnya. Dan ketika kita melihat jamur, kita akan laporan ke bagian koleksi namanya di sini, ya, bagian bidang yang mengerjakan hal itu. Ya, kalau sebelum pandemi sih ya tidak pasti, tapi tetap banyak, apalagi libur-libur panjang, ya, karena itu kan museum sebagai tempat tujuan wisata. Jadi kita juga standby sebagai tuan rumah untuk menerima tamu. Kalau di hari-hari kerja dulu kan ada namanya WKM, wajib kunjungan wisata, itu dari sekolah-sekolah, ya. Nah, itu juga banyak dari sekolah-sekolah yang dari luar daerah, ya. Kita repotnya di sini kalau sudah terlalu banyak. Kalau dulu tidak ada batasan, kalau sekarang kan ada batasan, ya. Ketika tamu 50 aja kita harus bagi dua, ruang sini sama ruang sana. Sekarang kalau WKM itu wajib kunjungan museum itu sekarang di-handle oleh Dinas Kebudayaan. Jadi kalau Anda juga bisa daftar di sana, lihat jadwalnya kapan, itu kayaknya free. Ya, seperti itu. Terlihat menarik, bukan? Untuk akademia yang ingin mengunjungi, belajar, dan mengenal lebih jauh, boleh sekali loh datang ke Museum Afandi. Dengan membayar Rp50.000 untuk tiket masuk, Anda dapat menikmati karya-karya indah dari Afandi. Demikian liputan hari ini, Eufrasia Arin dan Kezia Hendrawan melaporkan untuk Beranda. Sekian edisi Beranda kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kezia Hendrawan, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.